Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk fitur CLUD dari Firebase-nya di aplikasi Vue.js kita. Kita mulai dulu dari fitur pertama dari CLUD, yaitu create datanya. Nah, di sini kita akan coba buat untuk create datanya atau tambah datanya yang dari inputan yang kita buat di aplikasi kita masuk ke dalam database-nya di sini. Jadi kita akan buat collection-nya. Kemudian dokumen-dokumen apa saja yang kita masukkan nanti melalui form yang kita inputkan di dalam aplikasi kita. Kita langsung coba saja konfigurasinya dulu. Kita bisa buka Firebase dokumentasi. Kita baca dokumentasi dari Firebase-nya. Di sini kita coba gunakan yaitu Firestore yang ini. Nah, pertama kita coba add data. Di sini sudah ada add and management data, yaitu untuk add datanya. Nah, di sini karena kita butuh Firestore, jadi kita harus masukkan dulu di konfigurasinya, yaitu fungsi Firestore-nya. Habis itu kita inisialisasi database-nya di sini dari cloud Firestore-nya. Nah, kita langsung masuk ke codingannya dulu. Nah, di dalam codingan yang kita buat, kita masuk ke konfigurasi Firebase-nya di sini. Nah, kita import dulu, yaitu Firestore-nya tadi. Import, yaitu from Firebase / Firestore. Firestore, yaitu kita panggil fungsi yaitu get Firestore di sini. Nah, kemudian kita jalankan get Firestore-nya dari konfigurasi yang sudah kita buat, yang sudah kita inisialisasi di sini. Ini kita komen database const db sama dengan kita get Firestore-nya, yaitu yang sudah kita import berdasarkan konfigurasi yang ada di initial app-nya yang ini. Konfigurasi yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita ekspor yaitu db fungsi database-nya. Nah, selanjutnya di dalam fitur view dari kategorinya, yaitu fitur dari formnya. Nah, sini untuk lebih mempermudah kita atau codingannya supaya lebih teratur lagi, kita akan buat satu file yaitu kategori store yang kita buat di store-nya, yang nanti berupa PIN-nya atau state management globalnya. Masuk ke store, buat file, kita sebut saja nama filenya kategori store.js. Nah, di kategori store-nya kita buat storage-nya di sini. Kita lakukan dulu import dari PIN-nya, yaitu define store. Define store dari PIN-nya. Dan kita ekspor. Kita buat dan juga nanti kita ekspor. Const, kita sebut saja nama variabelnya yaitu use kategori store. Sama dengan panggil define store-nya. Nah, di sini dia butuh ID-nya, kita buat saja nama ID-nya yaitu kategori. Nah, kemudian opsi-opsinya apa saja. Nah, opsi-opsinya nanti ini kita buat berupa arlow function, yaitu untuk state dan juga aksinya nanti kita masukkan ke sini. Nah, kita copy yang dari kategori view, yaitu semua aksi dan juga state-nya. Tapi sebelum itu kita hapus dulu yang kemarin, yang ini live circle-nya, karena kita belum butuh untuk sekarang. Kita hapus dari on mounted sampai on unmounted. Kita hapus saja dulu live circle-nya dan hapus import dari live circle-nya. Yang ini yang kita sisakan cuman ref dan juga reaktif. Nah, kemudian kita copy state-nya dulu yang ini. Kita masukkan ke store-nya dan kita hapus di sini. Kita copy juga importnya
ref dan juga reaktif. Kita impor ke sini. Dan untuk aksinya yang ini kita cut juga masuk ke dalam installnya ke sini. Nah, untuk yang installnya ini karena dia berupa composition API yaitu setup storage, kita harus return juga harusnya. Return semua data yang kita ingin tampilkan di dalam kategori view-nya nanti, seperti dialog, yaitu state-nya, kemudian form, kategori, dan juga on submit data. Kita import semua state dan juga fungsinya yang nanti kita bisa gunakan di sini di kategori view-nya. Nah, pertama di sini karena state-nya ini kita ingin akses juga di dalam state yang ada di sini. Nah, untuk state-nya kita harus import dulu. Import. Kita import storage yang sudah kita buat, yaitu kategori use kategori storage, yaitu nama storage-nya dari storage kategori storage.js. Nah, kita buat dulu untuk storage-nya supaya bisa melakukan ref dan reaktif di sini. Nah, ada satu fungsi dari pin-nya supaya kita bisa atur storage-nya supaya bisa berupa ref dari state-nya atau reaktif dari state-nya yang ada di sini. Kita buat dulu cons, kita tampung storage-nya ke dalam kategori storage. Kita komen di sini supaya lebih mempermudah kita untuk manage-nya. Storage, kemudian use kategori storage sama dengan use kategori storage. Nah, untuk state-nya /state kita gunakan use store to left. Kita import dulu, import store to left dari piniannya untuk storage-nya. Nah, kemudian state-nya apa saja? Kita cons di sini dari store to left kategori storage yang ini. Nah, state-nya apa saja yang ada di dalam kategori storage-nya? Yaitu state-nya ada kategori, form, dan juga dialog. Nah, sama seperti yang ada di sini. Kalau kita cek yang ini ya, state-nya yang 3 ini. Nah, kemudian untuk aksinya kita tidak perlu gunakan store to left. Kita bisa langsung action cons, nama aksinya apa, yaitu on submit data dari kategori storage yang ini. Contoh penggunaan yang ini atau dokumentasinya itu sudah ada di sini. Caranya jadi untuk state dan juga left, di dalam state-nya kita harus gunakan yang namanya store to left untuk manipulasi datanya dari state-nya. Nah, untuk action atau aksinya kita tidak perlu gunakan store to left. Kita bisa langsung panggil aksinya dari storage-nya langsung. Nah, ini kita sudah buat untuk state dan juga aksinya. Dan di sini juga sudah benar. Nama aksinya yaitu on submit data, dan storage-nya yang kategori nama dan kategori deskripsi itu dari kategori storage.js-nya ini. Kita coba testing apakah semua datanya berjalan dengan baik atau tidak. Ke terminal, npm run dev seperti biasa. Kita masuk ke /dashboard/kategori. Kita cek modalnya. Nah, dia berjalan dengan baik, validasinya aman. Oke, ini sudah aman. Untuk bagian fungsinya masih berjalan dengan baik. Pada saat kita refactory, semua fungsinya ke
storage piniannya. Nah, selanjutnya kita akan coba buat tambah datanya. Kita masuk ke dokumentasinya yang add data. Nah, di add data sendiri bisa gunakan set dokumen untuk membuat dokumen dan juga set datanya. Atau kita juga bisa buat berupa ini add dokumennya, yaitu menggunakan add docs dan juga collection. Jadi kita buat di koleksi apa atau nama collectionnya apa dari konfigurasi database-nya, itu nama collectionnya. Nah, setelah itu data-data yang kita ingin input, field key dan juga value-nya yang berupa objek di sini. Ini kita coba masuk ke dalam codingan. Nah, kita atur fungsinya di dalam storage-nya yang kategori storage. Kita import dulu fungsi yang kita gunakan di sini. Import yaitu add dokumen dari Firebase File Store dan juga collection. Nah, dan juga kita import juga yaitu konfigurasi database-nya, db dari config Firebase-nya yang sudah kita buat di sini tadi, yang kita ekspor. Selanjutnya kita coba fungsinya di onSubmit-nya yang ini. Kita buat di sini karena dia berupa asinkronus. Untuk mengatasi asinkronusnya kita kasih async, kemudian sini wait, tunggu prosesnya, add dokumen dalam kurung. Nah, kemudian nama collectionnya apa? Di sini kita disuruh untuk nama collection dan dokumen data kita apa. Kita buat dulu sebuah cons yang menampung collection kita. Cons kita buat saja namanya kategori collection. Kategori collection sama dengan kita jalankan fungsi collectionnya dari konfigurasi database-nya dan path dari collectionnya apa atau nama collectionnya apa. Kita sebut saja namanya kategoris. Dan di dalam sini tadi kita lanjutkan di add dokumennya. Kita panggil di sini fungsi kategori collection, kemudian koma. Nah, ini datanya yang kita ingin masukkan apa saja atau field value-nya apa saja dari dokumen datanya. Kita buat berbentuk objek. Pertama kita masukkan name, nama dari kategorinya. Nah, nama kategorinya kita ambil dari state kategori yang ada di sini, yaitu objek kategorinya dari reaktif, kemudian masuk ke key name-nya yang masuk dari inputannya juga, dan satu lagi kolomnya yaitu atau field-nya yaitu description, ambil dari kategori description. Nah, selanjutnya setelah dia sudah melakukan tambah datanya, kita tutup dialognya. Kita ubah dialognya jadi false lagi. Di sini kita panggil dialog titik value sama dengan false. Oke, kita coba tambah datanya berhasil atau tidak di dalam web browsernya. Kita reload dulu, kemudian tambah, masukkan nama dari kategorinya. Contoh di sini politik, kemudian deskripsinya saya random saja Lorem Ipsum, kemudian tambah. Nah, ini berhasil tes. Oke, kita cek di dalam Firebase-nya sudah masuk atau belum yang di Cloud File Store. Kita coba reload. Nah, ini masuk nama collection-nya kategori, dokumen yang kita buat sudah ada ID-nya juga, dan deskripsi dan juga politiknya masuk di data yang kita inputkan. Nah, di sini koleksinya itu ambil dari mana? Ini saya tampilkan dulu. Jadi koleksinya itu ambil dari konfigurasi collection tadi yang kita masukkan di kategori collection. Itu untuk mengatur nama collectionnya apa dari konfigurasi database-nya yaitu DB tadi. Nah, kemudian di sini dokumennya pada saat kita insert datanya, nah ID-nya ini dia otomatis terbuat dari Firebase-nya.
Nah, dokumennya atau file-filenya ini itu dari key dan juga value yang kita masukkan. Dari key description isinya lorem ipsum, dan key daily name itu politik seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil yang namanya tambah datanya menggunakan Firebase dan juga Vue.js. Di video berikutnya kita akan coba menampilkan dokumen dari Firebase-nya tampil di dalam tabelnya ini, yaitu fungsi dari read data. Sekian video kita kali ini. Like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video ini dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day, bye.